Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam tangguh. Nanti saya dipanggil Pak Agus gitu aja ya. Saya memang sering kalau seminar itu di bagian siang-siang gini, karena kalau nggak ngantuk ya lapar. Saya di bagian paliatif sudah 25 tahun lebih ya, dan saya terkenal dengan istilah motivator. Jadi motivator dan kompresor. Karena saya bagian memberi semangat untuk orang-orang yang hopeless ya. Tapi kita tetap semangat ya pokoknya ya. Biasanya yang ikut materi saya yang terakhir ini biasanya dapat hadiah umroh. Biasanya gitu. Hutan nih nanti. Ya. Kita 5S saja ya, serius, santai, senang, sukses, dan selamat. Karena waktunya pendek, saya kalau melatih itu biasanya 1,5 jam ya. Ini 15 menit, jadi nggak apa-apa, udah. Pokok kita sukses kepada Kasmaji spektakuler. Ya. Dokter Zain itu memang spektakuler betul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya semuanya aja nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman dari Puskesmas, saya dulu di Puskesmas juga hampir 6 tahun ya, para kader Posyandu yang luar biasa dan keluarga besar Kasmaji. Tetap sehat, semangat, dan tulus ya. Sehat sekali lagi itu harapan kita, apalagi di masa pandemi ini ya. Sehat itu selalu 5 aspek yang membentuk manusia ya, fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Ya. Dan kita harus tahu orang yang sakit itu biasanya penyebabnya hanya 4, yaitu pola pikir itu paling banyak ya, stres. Di pandemi ini ada terjadi global stres ya. Pola pikir, pola makan, pola hidup, dan yang banyak juga adalah kakean pola ya. Di masa pandemi enggak pakai masker itu masuk kakean pola gitu ya. Nah, semangat ini penting, kita harus tetap semangat sampai 5 hari ke depan, karena webinar Kasmaji spektakuler ini series ya, 5 hari berturut-turut, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kasmaji spektakuler. Nah. Semangat ini penting karena 50% keberhasilan itu semangat, 30% kemauan, dan 20% adalah action. Kalau itu kita lakukan, insya Allah mimpi-mimpi kita akan terwujud. Ya. Tulus melayani di masa pandemi dan pasca pandemi. Ya. Selalu kita memakai service champion, ya, bukan service excellent, tapi champion, layanan juara, layanan sepenuh hati. Ya. Layanan itu memang ada 4, separuh hati, seperlu hati, dan sesuka hati. Kalau kita sepenuh hati, tulus dan antusias, semangat tapi ikhlas. Ada orang semangat tapi ingin dipuji pimpinannya. Ada orang tulus tapi nggak kerja-kerja. Sampai ikhlas, tapi nggak kerja-kerja. Nah, kita ini semangat tapi ikhlas. Ya, itu yang dicari. Imunnya akan meningkat. Yang penting dalam pikiran kita, pandemi belum selesai. Ini penting. Seperti yang disampaikan dari Prof. Ari tadi. Jadi virus masih ada. Meskipun kasus sudah menurun, mudah-mudahan tidak terjadi gelombang lagi. Jangan lengah dan meremehkan. Itu pentingnya tidak hanya disiplin protokol kesehatan, tapi konsisten, sustainable, mempertahankan itu jauh lebih berat. Kuncinya adalah kreatif inovatif. Vaksinasi harus sukses ya, karena ini program untuk herd immunity, dan alhamdulillah sekarang targetnya 181 juta sekian, tapi sudah 100 ya, vaksin pertama sudah 100 juta lebih. Ini terus harus kita dukung, kita gencarkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas positif dengan acara webinar spektakuler Kasmaji. Nah, saya bagian untuk itu tadi, motivasi ya. Langsung saja mensipaki kondisi saat ini bagaimana Pak Agus dengan multiple stress ini. Yang pertama adalah bersyukur kita masih sehat ya. Nah, menjaga sehat itu selalu dengan 5E ya. Emotional detox. Jadi penyakit hati itu yang menyebabkan kita sakit, imun kita menurun karena masih punya penyakit hati ya. Aides muter, angku, iri, dengki, egois, sombong, dan mudah tersinggung ya. Kaiso itu cepat mati. Orang yang ngeyelan gitu biasanya cepat mati. Jadi enak yang happy seperti siang hari ini ya. Seminar dapat ilmu tapi happy dan bisa menolong orang lain, memberi edukasi. Kedua adalah eating well. Jadi makan enggak usah takut-takut ya. Yang penting syukuri.
nikmati, batasi, imbangi, dan tambahi dengan sedekah. Ya, kalau makan jangan sendirian, ingat temannya, ya, sehingga tidak jadi penyakit. Ya, orang seperti diabetes itu biasanya egois, ya, ingin selalu dirinya menang sendiri. Ya, makanya hati-hati kita. Kalau orang stres itu biasanya ngomongnya banyak, ya, logore. Orang ngomongnya banyak itu tanda-tanda stres. Tapi ada orang yang diem aja, itu ya juga stres. Jadi yang bagus adalah tengah-tengah saja, sedang-sedang saja. Ya. Yang ketiga adalah exercise, olahraga, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting itu kalau milih olahraga itu yang moodnya ada. Terus kemudian waktu olahraga itu menimbulkan mood. Jadi endorfinnya bisa meningkat. Ya, jangan misalkan goes, nggak pernah ngejot sepeda ikut goes. Nah, serempetan kepalanya malah dijahit, ya malah jadi perkara. Yang bisa senam silahkan, yang bisa jalan kaki silahkan, yang mau pingpong silahkan, dan lain sebagainya. Yang penting moodnya harus enak. Ya. Yang kedua adalah kita masih diberi kesempatan, ya, apalagi yang tidak terpapar, alhamdulillah. Bagi yang terpapar tapi diberikan kesembuhan, itu juga kesempatan, itu luar biasa. Saya sendiri kehilangan sahabat-sahabat saya yang ada hitungannya satu zaman, ada yang hari, ada yang minggu, ada yang bulan, ya, dan lain sebagainya. Ya, saya banyak sekali kehilangan teman-teman saya terdekat. Ya. Nah, ini apalagi kita masih bisa sharing dan motivasi. Pandemi melandai, tapi harus tetap waspada. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa pandemi ini tidak selalu jelek, ya, ada hikmah positif di balik pandemi itu. Satu adalah kita harus banyak introspeksi diri. Mungkin selama ini kegiatan kita, kehidupan kita di dunia ini, menurut kita ini betul, tapi Tuhan tidak terima. Mungkin banyak bertengkar, banyak memfitnah, ya, mungkin banyak kurang sosial kepada teman-teman yang lain dan lain. Kita untuk introspeksi diri. Kedua adalah latihan sabar. Memang perintahnya harus sabar. Ya. Kemudian kita makin tahan banting dengan goncangan yang dahsyat, ujian yang dahsyat. Kemudian yang berikutnya adalah solidaritas kita makin meningkat. Kita makin banyak menolong saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Yang terakhir adalah safety and healthy, tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang sebelumnya. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini kita harus aman. Makanya konsisten disiplin protokol kesehatan. Tidak boleh ditawar. 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencegah kalau tidak perlu pergi ya nggak usah, ya, karena kita masih perlu waspada melewati bulan-bulan terakhir ini yang biasanya akhir tahun, ya, dengan pergantian cuaca itu banyak flu dan lain sebagainya, itu kita harus sabar. Makanya syukur, sabar, dan perbanyak sedekah. Karena sedekah adalah mencegah bahaya. As-shadaqatu daf'u bala, ya. Dan orang yang sedekah insya Allah pasti bertambah. More you give, more you get. Vaksinasi terus berjalan dengan sukses, ya. Kita drive terus, dan jangan lupa 3T selalu, testing, tracing, dan treatment tadi. Dan pentingnya doa. Doa ini penting karena yang kita hadapi ini tidak kelihatan. Dan virus ini virus yang cerdas. Jadi kita nggak usah bertengkar, sama-sama nggak tahunya. Virus yang pinter ini, ya, dijaga sini, keluar sini, dijaga sini, ya. Makanya ini harus disikapi dengan 5 kecerdasan. Satu, kecerdasan intelektual, para pakar-pakarnya selalu berkomunikasi terus, diskusi, ya, melakukan riset, ya. Kemudian kecerdasan emosional, kita harus sabar, tidak udah saling menyalahkan. Ketiga adalah kecerdasan sosial, justru kita menolong saudara-saudara kita yang kena PHK, yang kesusahan, ya, yang bapak ibunya terkena COVID dan lain sebagainya, itu banyak. Keempat adalah kecerdasan teknologi seperti sore hari ini, ya. Dan terakhir adalah kecerdasan spiritual. Mudah-mudahan dengan pandemi hikmah ini kita makin dekat dengan Tuhannya, makin khusyuk dalam beribadah, makin peduli, ya, kepada sesama dan lain sebagainya. Ya, bagi yang Muslim, doa yang penting adalah jauh dari bencana. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah, itu yang dianjurkan di masa pandemi ini. Dan yang penting ketiga adalah
kita kalau keluar harus bekerja, harus beraktivitas, karena bagaimanapun ekonomi harus tumbuh, maka jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, 3 kali, maka kita akan dijaga. Dan banyak-banyak doa, banyak sekali, kalau zikir saya itu sekitar 20-an lebih ya, saya tambah dengan supaya berkah, supaya sehat, supaya rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manajemen stres. Jadi emotional detox, bagaimana menjadi emotional wellness, seperti keluarga besar Kasmaji ini sudah wellness semuanya ya. Tadi saya lihat MC-nya Dr. Yuwana ya, dan lain sebagainya. Waduh, luar biasa semuanya. Saya ikut semangat juga ya. Nah, kalau bisa mengubah stres menjadi sukses, ini yang penting. Itu kuncinya adalah punya mental sukses, yaitu OSMID, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Ya, semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth, direction. Dan mau berubah, change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Ya, jadi mindset-nya, attitude-nya, dan action-nya. Jadi kalau bekerja, apalagi seperti kita dokter paramedis banyak ya, kalau melayani bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada pasien dan keluarga. Jadi kalau di paliatif itu ibu sakit, ibu jangan repot. Di paliatif itu kan masalahnya A sampai Z, dan bukannya pasiennya tapi seluruh keluarga. Maka mindset kita, ibu sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot. Ya, jadi kita tidak hanya melayani dengan baik, tapi juga sampai menyekolahkan anak-anaknya yang tidak bisa sekolah dan lain sebagainya. Ya, kita punya anak-anak asuh banyak sekali. Jadi alhamdulillah kita sehat 5 aspek ya, fisik. Jangan malas olahraga, psikologis tidak usah mikir yang berat-berat ya. Kalau yang mikir berat-berat itu otaknya akan mengkeret ya. Sekarang banyak orang belum tua tapi jalannya sulit. Itu karena kakean yang dipikir ya. Semua dipikir ya. Kantor dipikir, keluarga dipikir, teman semua dipikir ya. Otaknya mengkeret ya, namanya brain atrophy. Sosial ya, kita peduli, kultural dan spiritual. Alhamdulillah kalau kita sudah sehat, jangan kita sendiri. Orang yang egois memikirkan dirinya sendiri itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Tapi bagaimana keluarga ini juga sehat? Kalau anak-anak belum sekolah, kita edukasi, ya. Bagaimana nanti kalau dia waktunya tatap muka dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Sekali lagi, edukasi bukan hanya pada masyarakat, tapi keluarga kita juga perlu. Lingkungan kita juga perlu, ya. Edukasi itu kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Jadi edukasi dan penyuluhan itu terus, makanya tadi Prof. Ari menyatakan harus kenceng kita, betul, harus lebih kuat, lebih strict. Dulu penyuluhan itu waktu zaman saya lulus itu di daerah itu ada porsinya kecil, padahal itu sangat penting, mencegah lebih bagus daripada kalau sudah mengobati, ya. Dan sekali lagi sehat finansialnya, semoga keluarga besar Kasmaji ini diberikan rezeki yang melimpah, barokah, manfaat dunia akhirat. Ya, ini tadi 5E ya, eat well, exercise, enjoy life, dan empatik sosial. Yang keempat adalah kita harus bangkit, ekonomi tumbuh. Sekali lagi kita harus menolong orang lain. Kata Allah, jadi bangkit ini backingnya harus Allah, nggak bisa. Kalau nggak backingnya Tuhan nggak bisa, berat sekali. Ya, makanya bisnislah dengan Tuhan. Bagaimana kata Allah? Kalau kamu ingin balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Helpful, ya. Apapun kalau kita bisa ilmu, punya tenaga, punya materi dan lain sebagainya. Kemudian kita melayaninya harus dengan sepenuh hati. Service champion, layanan juara. Ini one step ahead di atas service excellent, ya. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya dan perhatian. Delight customer, loyalty customer. Kalau ini kita lakukan kepada semua orang yang berinteraksi dengan kita, maka saudara tidak akan kesulitan dalam hidup. Jadi banyak orang yang kadang-kadang sulit hidupnya, mungkin dari diri kita sendiri, ya. Makanya introspeksi diri itu hal yang penting. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang suka menyalahkan orang lain, itu hatinya masih kotor. Ya, jadi kita jangan alergi dengan kritik, masukan dari siapapun, selama itu substansinya bagus kita terima saja.
maka kita akan memperoleh bahagia. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terima pendapat orang lain. Jangan pendapat kita suruh menerima orang lain, tapi pendapat orang lain tidak mau diterima. Itu nggak baik, nggak fair. Ya. Jeli melihat peluang, bahkan menciptakan peluang. Tentu saja kreatif dan inovatif ini mutlak, tidak boleh ditawar. Namun yang membuat kita lebih mudah lagi kalau kita punya six power of life, yaitu sebagai option kita. The power of optimism, the power of personality, dengan good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. The power of togetherness, kebersamaan. Bekerja pun kalau kita prinsipnya 3, teamwork, networking, innovation, pasti ringan. Kalau kita bersama-sama ringan, sebesar apapun kalau kita bersama-sama pasti terasa ringan. Makanya pandemi ini harus gotong royong, harus sinergi dan kolaborasi. I-nya adalah inovasi, O-nya adalah the power of opportunity, kesempatan, momen yang bagus ini. Dan terakhir N adalah the power of niat. Niat kita menjadi lebih sehat, niat kita menjadi lebih baik, niat kita menjadi lebih khusyuk dalam beribadah, niat kita lebih sosial dalam menolong orang lain, dan lain sebagainya. Yang terakhir 5K ini ya, komitmen, konsisten, konsekuen, continue, dan kompak. Seperti keluarga besar Kasmaji. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang tidak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah, ya, banyak utang, banyak cicilan, dan lain sebagainya. Ya. Banyak orang baru tingkat komitmen. Setelah ini kita komitmen harus, tapi tidak ada action. Itu bahasa Inggrisnya gedabrus, ngomong doa. Kita harus ngomong tapi action. Mudah-mudahan materi-materi nanti bisa kita lakukan dan terus-menerus kita drive terus. Dampak pandemi memang luar biasa. Tenaga kesehatan tadi sudah disebutkan Dokter Arif tadi, banyak yang meninggal. Ya, masalah yang timbul sedih, bingung, bosan, susah, stres, multiple stress. Pandemi ini masuk unpredictable stress, tidak diprediksi. Makanya terjadi health shock, global stress. Ya, mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Itu biasanya yang mendekati pensiun. Ya, tapi ada juga yang tidurnya sore, bangun-bangun menjelang subuh. Itu tanda-tanda kewareken. Ya. Terapi stres, barangkali ada, tapi saya yakin peserta ini nggak ada yang stres. Tapi kalau toh ada, kalau terapinya emotional balancing, ya ini memang ada goncangan mendadak, tapi kita ke tengah lagi. Emotional detox, ya. Kemudian introspeksi diri, bagaimana memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, kepada sesama, dan bagaimana terhadap alam sekitar. Lakukan perubahan, sikap dan komunikasi actionnya sudah disampaikan oleh Pak Haji tadi, ya, Dr. Haji, dan banyak berdoa. Nah, kalau ada yang masih bosan, jenuh, ini ya, menyalurkan hobi, ya, nyanyi boleh Pak Agus, boleh, ya, nggak apa-apa. Itu juga meningkatkan imun, asal suaranya yang enak, ya. Kalau suaranya nggak enak, tambah menurunkan stres, menurunkan imun nanti, ya. Nah, menekuni, menghasilkan kepuasan, kemudian mengamalkan ilmu seperti sore hari ini, ya, dan mengisi waktu dengan kreatif inovatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ada yang sehat, ada yang terpapar kita doakan mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sehat ini terus beraktivitas dan optimis, ya. Terus semangat berikhtiar, mensukseskan vaksinasi, tetap melakukan hal yang positif produktif dengan kebersamaan, dan jangan lupa doa ini penting. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, kata Allah, ya, sombong orang. Makanya kita tambahi doa kita. The power of optimism, punya harapan positif, ada semangat berusaha, menambah keyakinan kita, ya. Kemudian menjaga imunitas tubuh dan menginspirasi orang lain, ya. Hidup harus penuh inspirasi. Itu inspire, ya. Jadi kalau tidak punya mimpi itu percuma. Wujudkan mimpi kita. Dengan satu, membersihkan hati kita, banyaklah berbuat baik, beramal soleh, dan terakhir banyaklah sedekah. Tentu saja ikatan inspirasi ini kita tidak boleh menyerah. Terus action positif dan selalu waspada. Pantang menyerah, tapi jangan lengah. Ayo sehat dan bangkit kembali. Nah, tugas kita nomor 1 adalah melayani yang baik, harus aman, ya. Senyum dan wah pakai masker Pak Agus bisa senyum, tetap bisa senyum, ya. Harus tetap senyum, ya. Dan melayani dengan sepenuh hati. Ini pelayanan saya di masa pandemi seperti ini. Jadi kita tidak ada work from home, tidak ada.
work from hospital sebelum pandemi dan sampai hari ini. Ya, jadi double masker, pakai face shield. Kalau meriksa ya ditambahi keber lagi, jadi rangkap 4. Tapi karena sudah divaksin, kita menjadi lebih tenang, lebih fokus dalam melayani pasien-pasien kita. Ini staf-staf kita, meskipun 50% terpapar, tapi alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, ini gedung kami paliatif ya, untuk orang-orang yang putus asa dan lain sebagainya ya, kasus-kasus terminal. Ini lantai 4 ya, warnanya ungu ya, warna ungu, ada gambarnya kupu-kupu intinya. Jadi kalau kupu-kupu artinya hidup itu indah, tapi kalau sudah kena kanker dia rapuh. Itulah yang perlu ditolong. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, tapi bekerja dengan tangan, pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik. Ini kebetulan mantu saya di UGD terus selama pandemi itu ya. Saya juga ikut ketir-ketir, apalagi waktu itu hamil. Tapi alhamdulillah sampai melahirkan tidak ada apa-apa. Ya, karena kuncinya 3 itu tadi ya. Jangan lupa berdoa dan kita sesuai dengan protokol yang sudah dilakukan. Dan perawat mantu saya yang perawat adalah koordinator COVID di Rumah Sakit Angkatan Laut di RSAL ya. Ini ya. Jadi saya sendiri juga berhadapan terus ya, tapi mantu dan anak-anak. Menjaga iman, imun juga penting untuk masa pandemi ini. Imun turun kalau kita sedih, mengeluh ya, diem aja ya. Ngeyel itu juga akan menurun ya. Terlalu takut itu juga akan menurun. Apalagi yang marah-marah ya. Paisok. Nah, itu biasanya. 2 menit lagi. Ya, imun akan menaik kalau kita taat aturan, kita mensyukuri dan imunitas ini tetap dijaga dengan 5F, fit, ya kita jangan malas olahraga, fresh, fun, kita harus senyum, senang, food, makanan, ya terutama vitamin mineral, dan fight, kita lawan pandemi, kita terus berkarya dan menolong sesama. Ada satu lagi F yang bisa, kalau yang bisa jawab biasanya segera dapat umroh ya, satu F-nya itu yang penting. Yuk kita bangkit, dan bangkit adalah bersyukur dan bersabar, aman, nyaman, gotong royong, kuat. Dan I-nya adalah iman dengan 5S ya, 5F dan T-nya terus berdoa dan tawakal. Caranya dengan mengelola stres kita, dan lakukan perubahan, dan terus bekerja keras, fight ya, keras, cerdas, berkualitas, tuntas dan ikhlas dengan SDM yang andal, berkualitas dan action positif produktif. Produktif kalau kita bisa bekerja sesuai dengan tupoksi dan syukur-syukur bisa mencapai target yang ditentukan. Kita harus bisa merubah introspeksi menjadi self correction, menjadi self confidence ya, dengan the power of personality. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good action. Putri-putri Indonesia aja pengen ketemu dengan saya. Tidak cukup cantik tapi harus cerdas ya. Saya sama dia sama-sama pengennya ya. Saya ingin mendekat, dia ingin menjauh. Itu aja bedanya. Ya. Sebelum pandemi pun saya masih memberi motivasi kepada jajaran petinggi Angkatan Darat. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, the power of opportunity. Kesempatan kita masih hidup, masih sehat, bernapas. Ayo terus berkarya. Semoga kita bisa meraih kebahagiaan, the power of happiness. Berusaha dicintai oleh Tuhannya, banyak berbagi, dan social intelligence yang tinggi serta menolong orang lain. Ini kita waktu di masa pandemi dapat kunjungan dari kader-kader dari PK3S Jawa Timur untuk memberikan santunan kepada pasien-pasien anak-anak dengan kanker ya di paliatif. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ingat tentang pandemi, jangan lengah. Virus corona masih ada, jangan kendor, terfokus dengan 5M, jangan kecewa karena ini ujian dari Allah, jangan menyerah, berjuanglah dan semangat, serta jangan diam, ayo terus gotong royong dan sinergi kolaborasi. Tips untuk tahun 2021-2022, konsisten disiplin protokol kesehatan, vaksinasi, dan optimis bisa. Percaya diri dengan 5I, iman, imun, ilmu, ikhtiar, dan kita ikhlas. Aktivitas positif produktif adaptasi dengan masa pandemi, jeli melihat peluang, syukur-syukur bisa menciptakan peluang, dan terus berdoa. Drive your fighting spirit, drive your innovation capability, drive your the best attitude. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah imun dan semangat kita bersama.
Sukses untuk Kasmaji webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.